Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Budi Irmawan SH.MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 796 Bit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK.MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat ya. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur? Tidak keberatan ya, Mulia. Tidak keberatan ya. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK.MH nomor register perkara nomor PDM 242-CKTSL-10-2022. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan pada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah SWT membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan
bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkosar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer, ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja, saudara jaksa penuntut umum. Kita masuk langsung analisa juridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa juridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya.
terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak catat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana, tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan. Terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 214 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3 halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan mor diatur dalam pasal 340 KUHP.
kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AK yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, satu Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, saudara Putri Chandrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir dan korban Nopriansah Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3 Jakarta Selatan dan langsung parkir di depan rumah kediaman, menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nopriansah. Saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum, diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo, jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang,
menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdy Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2, dan terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puding Lumiu akan menghilangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdy Sambo, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Puding Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Puding Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Puding Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Puding Lumiu karena kalau terdakwa Ferdy Sambo SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Puding Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nofriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdy Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario cerita karangan, cerita bohong tersebut, yaitu korban Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Puding Lumiu respon dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Puding Lumiu dan saksi Richard Eliezer Puding Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Puding Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nofriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer, yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nofriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Candrawati menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir, korban Nofriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Candrawati di tengah, dan di belakang Richard Eliezer Puding Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Puding Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Putri Candrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi.
melewati pintu dapur, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur, dan saat di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf untuk memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rijal dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur, diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat Kuat Maruf memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saat itu terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rijal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam menjemput saudari Putri Chandrawati dan membawa keluar dan diantar ke rumah saguling oleh saksi Riki Rijal Wibowo. Bahwa keterangan daripada saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadal yang berikan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 5. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ajam Romer, ajudan, bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekitar pukul 7.20 WIB hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saudara
saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Susi serta korban Nopriansa Yosua Huta Barat, dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang yakni saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 346 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 MAH, dan tidak berapa lama kemudian sekitar jam 17 WIB, terdakwa Perdisambo bersama-sama saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, saksi Parhan berangkat untuk main badminton ke Sawangan Depot. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 346, terdakwa Perdisambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 346. Selanjutnya, terdakwa Perdisambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah terjatuh senjata HPHS dan langsung diambil dipungut sendiri oleh terdakwa Perdisambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping, dan saksi Ajan Romel bersama saksi Prayogi Tarap dan saksi Parhan telah menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dalam rumah dinas Duren 346. Kemudian saksi Ajan Romer mengecek ke depan rumah, mendengar lagi suara tembakan, lalu saksi Adam Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam, tiba-tiba terdakwa Perdisambo keluar dan berkata, "Ibu-ibu di dalam, ibu-ibu di dalam." Kemudian saksi masuk ke dalam rumah, melihat ada saksi Ricky Rijal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan, dan melihat saksi Kuat Maruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga, melihat tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga, dan melihat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudara Putri Chandrawati, dan bebersaat kemudian terdakwa Perdisambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Chandrawati, kemudian keluar dari rumah. Dari keterangan saksi Ajar Romer bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346, saksi Ahmad Syahrul Ramadan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Perdisambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Effendi Saragi, bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ahli Alfi Sahari, dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa, dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja, dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Perdisambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut
telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan langsung. Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua dikehendaki oleh terdakwa Ferdy Sambo agar korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wirjono Projo Dikoro. Tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, halaman 63, yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar tindak pidana, kecuali tahu benar bahwa akibat ini mengikuti perbuatan lain. Lebih selanjutnya, FAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan ini dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Udah. AD 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP. Misalnya, memukul, menendang, kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain-lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untung atau ruginya dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup. Yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUH pidana. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan, langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara tenang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUH pidana ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain itu. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu. Jawabnya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si petindak. Dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Inti dari pasal ini adalah pembunuhan, pasal 338 KUH pidana. Karenanya kendati hanya pasal 340 KUH pidana yang didakwakan, tetapi ternyata tidak terbukti keadaan dengan rencana terlebih dahulu, maka kepada si petindak tetap diterapkan pasal 338 KUH pidana. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dia yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya? Tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu, misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin, ia menimbang-nimbang, berpikir-pikir dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya. Ternyata dipercepat pada hari Rabu, tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol, juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah, jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran, misalnya dia merencanakan membunuh B, ternyata X yang terbunuh, karena mengira X adalah B,
maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain dan juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seseorang lain. Penyertaan terhadap pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Sehubungan dengan pembunuhan berencana ini, mari kita lihat intisari masalah dan putusan yang terdapat di buku Law Report halaman 72, duduk perkara. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1971, jam 9 pagi di lingkungan Sakaleng Wanua Doping, terdakwa LP pergi ke sawah La Nongkeng dengan membawa badik atau keris dengan rencana untuk membunuh La Nongkeng. Ketika dilihat bahwa La Nongkeng ada sementara memotong padi, terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat kena pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka, dan semalam La Nongkeng meninggal dunia. Pertimbangan dan putusan pengadilan, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUH pidana. Terdakwa termasuk tindak pidana, kami ulangi, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2051, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembadikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir atau menimbang-nimbang itu tidak boleh terlalu lama atau tidak sampai merubah rencana yang sudah ditetapkan semula. Sebagai ilustrasi, diperhatikan dari kasus tersebut. Nyonya dari si A terkadang sadar atau terkadang sinting. Nyonya dari si B selalu waras. Suatu ketika mereka berdua sama-sama sangat benci kepada suami masing-masing. Untuk itu mereka berencana bahwa seminggu yang akan datang Nyonya A akan membunuh B, yaitu suami Nyonya B, dan Nyonya B harus membunuh A, yaitu suami Nyonya A. 3 hari setelah itu Nyonya berbaik dengan suaminya, bahkan kecintaannya melebihi dari yang sudah-sudah. Tanpa setahu Nyonya B, ternyata seminggu setelah perjanjian atau perencanaan mereka itu, Nyonya A membunuh B. Kemudian Nyonya A memanggil Nyonya B ke rumahnya dan menyuruh membunuh A yang sedang tidur sesuai dengan rencana mereka. Dalam hal ini diberitahukan pula bahwa Nyonya A telah membunuh B. Nyonya B menolak, tetapi karena diancam akan dibunuh oleh Nyonya A jika tidak mau membunuh A, maka terpaksa Nyonya B melaksanakan pembunuhan itu. Dalam hal ini tidaklah dapat lagi dipandang bahwa perencanaan itu masih tetap melekat pada Nyonya B. Bahkan Nyonya B dapat berlindung kepada pasal 48. Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi, pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi alias Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Bahwa berdasarkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkap oleh saksi-saksi sebagai berikut, yang keterangannya lengkap termuat dalam surat tuntutan ini yang dianggap dibacakan. Saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo sendiri. Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersumber dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo dikemukakan di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa saudari Putri Candrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Candrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdi Sambo.
Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 Mah dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda. Dan sesampainya di Jakarta di rumah Saguling sekitar pukul 15.40 WIB, Saudari Putri Chandrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdi Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 dengan mengemukakan perencanaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi al-Sograt oleh Sunarto Subrito Sarjana Hukum. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan menggunakan HT memanggil saksi Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 untuk melaksanakan kehendaknya, dan saat bertemu terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Riki Rizal Wibowo, backup saya kalau Yosua melawan, lalu mengatakan, kamu berani nggak tembak dia, dalam kurung dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuan rencananya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saat itu saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Saksi Riki Rizal Wibowo kemudian menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab, siap Komandan. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo
membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Cendrawati dan saudari Putri Cendrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman karena membela saudari Putri Cendrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Cendrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Bahwa pelaksanaan rencana atau kehendak maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan sistematis terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah dengan posisi saksi Riki Rizal Wibowo selaku sopir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping sopir, saudari Putri Cendrawati di tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama saksi Kuat Ma'ruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Putri Cendrawati turun dari mobil. Lalu saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Putri Cendrawati masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 melalui pintu garasi melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa untuk pelaksanaan rencana menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo menyusul ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur, dan saat berada di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf untuk memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah ada di dalam rumah bersama-sama dengan terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo memberitahu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Barat, dan saat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat ke terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil memukukan badan sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban,
Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu terdakwa Ferdy Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdy Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdy Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saudari Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdy Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam untuk menjemput saudari Putri Candrawati dan membawa keluar untuk dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Sarul Ramadan yang keterangannya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Adzan Romer selaku ajudan bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton selaku sopir di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7.20 waktu Indonesia Barat hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15.00 mengantar terdakwa Ferdy Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka 11 nomor 7 mengambil raket badminton karena akan bermain badminton di Sawan Depok, kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling 3 nomor 29. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan datang dari Magelang, yakni saudari Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Susi, serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudari Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 3 nomor 46 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 Mah. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar lebih kurang jam 17.00 WIB, terdakwa Ferdy Sambo bersama saksi Prayogi dan saksi Farhan berangkat untuk main badminton di Sawan Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 3 nomor 46, terdakwa Ferdy Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah senjata api AHS terjatuh dan langsung diambil atau dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdy Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping. Dan saksi Adzan Romer bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton tetap menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46. Kemudian saksi Adzan Romer mengecek ke depan rumah dan mendengar lagi suara tembakan. Lalu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam tiba-tiba terdakwa Ferdy Sambo keluar dan berkata, "Ibu, ibu," di dalam. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah melihat ada saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan dan melihat saksi Kuat Ma'ruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga dan melihat tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga dan melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudari Putri Candrawati. Dan beberapa saat kemudian terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Candrawati kemudian keluar dari rumah. Dan keterangan saksi Adzan Romer bersesuaian dengan keterangan dari saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.20 di rumah Duren 3 nomor 46. Saksi membawa tandu atau alat bantu evakuasi
ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju ke samping tangga di depan gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke rumah, kami ulangi, menuju ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, terdakwa Ferdi Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syarul Ramadan, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Beni Ali yang keterangannya lengkap dalam tuntutan ini dianggap dibacakan. Bahwa keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan mengetahui peristiwa tembak-menembak merupakan rekayasa dari terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK, dan hal tersebut diakui langsung oleh terdakwa Ferdi Sambo di hadapan saksi Beni Ali ketika secara pribadi pernah bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo di Makobrimob setelah kejadian dan mengatakan, "Komandan tega menghancurkan adik-adik, komandan harus bertanggung jawab." Dan terdakwa Ferdi Sambo mengiyakan serta mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah rekayasa dan membuat semuanya menderita. Hal tersebut membuktikan bahwa dari awal terdakwa Ferdi Sambo telah melakukan perencanaan, dan untuk lebih sempurnanya perencanaan tersebut, maka semua barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo, salah satunya hasil rekaman CCTV rumah Duren 3 nomor 46, diminta untuk dimusnahkan sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Baikuni Wibowo, serta saksi Cuk Putranto yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa keterangan dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, dan saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto merupakan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, menerangkan bahwa saksi Hendra Kurniawan pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Atas perkataan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo telah terfikirkan akibat dari perbuatannya akan diketahui sehingga menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV komplek dengan tujuan agar tidak dengan mudah diketahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyikapi dengan menelpon saksi Ari Cahya menggunakan handphone saksi Agus Nurpatria dengan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Artinya menyaring atau memfilter atau mendeteksi. Lalu saksi Ari Cahya mengatakan nanti anggotanya atau junior juga yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silakan aja koordinasi." Lalu saksi Hendra Kurniawan menyerahkan kembali handphone ke saksi Agus Nurpatria. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan sekira pukul 15.00 WIB mendapat laporan dari saksi Agus Nurpatria saat berada di TKP rumah Duren 3 mengatakan, "Bang, izin, anak buahnya Acai laporan ke saya, ada sekitar 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya." Kemudian saksi Agus Nurpatria keluar dan menunjukkan 2 CCTV saja yang dicek dan diamankan, yaitu DVR CCTV yang ada di rumah Kasat Reskrim Jakarta Selatan dan DVR CCTV yang berada di pos security komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Cuk Putranto menerima DVR CCTV dari saksi Irfan dan diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan saksi Cuk Putranto untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada tanggal 13 Juli 2022 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, saksi Cuk Putranto saat berada di rumah Duren 3 menghubungi saksi Baikuni Wibowo dan menyerahkan DVR CCTV. Lalu saksi Cuk Putranto menyampaikan
pesan terdakwa Ferdi Sambo agar melihat dan mengkopi isi rekaman DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, saksi Baikuni Wibowo mengkopi isi rekaman DVR CCTV ke flash disk. Kemudian sekira pukul 02.00 saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto dan saksi Ridwan Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Dan saat melihat rekaman CCTV sekitar pukul 16.00 sampai jam 17.00 hingga pukul 18.00 dalam CCTV, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlihat masih hidup dengan kaos berwarna putih di pukul 17.00 waktu CCTV sedang berada di taman. Bahwa terhadap fakta tersebut, saksi Arif Rahman Arifin melaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan dengan laporan bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo tiba di Duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup berada di taman pinggir garasi. Atas laporan tersebut, saksi Hendra Kurniawan mengajak saksi Arif Rahman Arifin untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjelaskan isi rekaman DVR CCTV tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Terlihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP rumah Duren 3 nomor 46. Bahkan saksi Hendra Kurniawan 2 kali menceritakannya, namun terdakwa Ferdi Sambo hanya diam. Lalu saksi Hendra Kurniawan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menceritakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Ferdi Sambo mengatakan itu tidak benar. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan siapa saja yang menonton CCTV tersebut. Lalu mengatakan apabila tersebar maka 4 orang yang menonton tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut sudah musnah. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Baikuni Wibowo menanyakan mengenai laptop dan saksi Arif Rahman Arifin mengatakan agar laptop tersebut dimusnahkan saja. Kemudian saksi Baikuni Wibowo minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun saksi Arif Rahman Arifin menolak karena takut cepat rusak. Akhirnya video tersebut ke hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menerima laptop dan hard disk eksternal pada tanggal 15 Juli 2022 dari saksi Baikuni Wibowo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin merusak laptop tersebut dengan tangan dan disimpan. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan bukti-bukti sekalipun. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli hukum pidana yang telah mengungkapkan pendapatnya di persidangan sebagai berikut, yaitu ahli Dr. Api Sahari yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap dalam surat tuntutan ini. Ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUH pidana sebagai standar deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualistis dalam hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUH pidana. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUH pidana dengan 340 KUH pidana harus dilihat unsur subjektif hukum pidana.
Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif, normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang melekat pada actus reusnya. Secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik, sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya, yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan, berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya tidak dianggap dibacakan termuat dalam tuntutan ini. Bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dari perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua dengan perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan, ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk bereaksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dapat menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keadaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Farah Primadani Kauro SPFM, ahli forensik dan mediko-legal di instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto yang telah melakukan pemeriksaan jenazah yang keterangannya dianggap dibacakan. Ahli merupakan dokter ahli forensik dan mediko-legal di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto pada hari Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 menerima jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat yang diantarkan oleh ambulans sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar dengan menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah, yakni 7 luka tembak masuk yang terdapat di 1. Di bagian kepala bagian belakang sisi belakang. 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian luar. 3. Di bagian bibir bagian bawah sisi kiri. 4. Di bagian puncak bahu kanan. 5. Di bagian dada sisi kanan. 6. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi kanan. 7. Di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Selanjutnya 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di 1. Di bagian hidung. 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam. 3. Di bagian leher sisi kanan. 4. Di bagian lengan atas kanan sisi luar. 5. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi depan. Dan 6. Di bagian jari manis tangan kiri sisi luar. Dan menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan. Serta menemukan proyektil peluru pada rongga dada. Kemudian terdapat ada 2 luka yang fatal, yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Luka pada dada sisi kanan mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan yang dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika. Dalam hitungan menit luka di kepala mengenai jaringan otak
sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat visum et reputum nomor R/32/SK.H/7 tertanggal 14 Juli 2022. Fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi, dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Barang bukti tersebut yakni berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1176/Pet/2022/PN Jaksel tanggal 12 September 2022 dianggap dibacakan rincian barang bukti. Barang bukti yang telah disita Pengadilan Negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana pendapat dari Wirjono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan dalam tanda kutip, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, menurut kami unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Lanjutkan yang mulia. Unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa setelah kami jaksa penuntut umum mengurangkan pasal 338 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja, dihubungkan dengan fakta yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MM. MH. Jadi saya ralat terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH. Bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendakinya oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak dengan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu dapat diliputi oleh offset. Artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Dikatakan demikian, tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni
semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua pelaku dalam suatu tindak pidana. 628 kami anggap dibacakan langsung ke 630. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan ahli yang diajukan di persidangan terbuka untuk umum sehingga menjadi fakta hukum dan membentuk rangkaian peristiwa yang merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, yaitu satu saksi Ricky Rijal Wibowo dan selanjutnya ada terlampir dalam berkas perkara. Dianggap sudah dibacakan, lanjut langsung kami ke fakta hukum. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli dini hari menerima telepon dari saudari Putri Candrawati dengan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling 329, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudari Putri Candrawati dari Magelang, dan saat itu Putri dan Candrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Candrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansa Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan kehendak Wilen terdakwa Ferdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Ricky Rijal menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift aja cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, untuk apa Bang? Dan saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab nggak tahu. Atas penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Yosua? Dijawab, siap komandan. Penyampaian terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak witness terdakwa Ferdi Sambo dan menghendaki tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa yang
yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa halaman 31 sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan menambahkan peluru ke dalam magazen untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magazennya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti kami semua, dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal, korban Nofriansah Yosua, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Candrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita, karangan, cerita bohong tersebut, yakni Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudara Putri Candrawati, saudari Putri Candrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nofriansah Yosua menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri, bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dan terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata api milik korban Nofriansah Huta Barat ada di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansah, dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan yang disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 346 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1MA dengan posisi saksi Ricky Rijal Wibowo supir, korban Nofriansah duduk di samping supir, saudari Putri Candrawati duduk di kursi tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Dan sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati turun dari dalam mobil. Lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama dengan saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur. Pada saat di dalam rumah, terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nofriansah Yosua, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur, diikuti oleh saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat saksi Kuat Maruf dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nofriansah Huta Barat, saksi Richard Eliezer yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya.
bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah, diikuti saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo, memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saat korban Nopriansah Yosua mendekat, terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah dan menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah terhempas di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan mengatakan, "Ada apa ini?" Saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer dengan berkata, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut merupakan kehendak agar nyawa korban Nopriansah Huta Barat dirampas mati. Saksi Richard Eliezer Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Matinya korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan wujud perbuatan terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo untuk menghilangkan jejak membuat menciptakan situasi seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan cara terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer, saudara Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali ke dalam untuk menjemput saksi Putri Candrawati dan membawa keluar dan dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rijal Wibowo. Bahwa peristiwa tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Dr. Alpi Sahari SH M.Hum dan ahli kriminologi sebagai dianggap dibacakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya
melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sudah berkonsultasi? Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik, Yang Baik, Mulia. silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian, ya. Iya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum, sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu, bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktian. Baik. Ya, waktu 1 minggu, saudara penuntut umum. Kita mulai jam 9 tepat, bisa penuntut umum? Insya Allah bisa. Hari Selasa, saudara penasihat hukum ya. Kita mulai Selasa yang akan datang pada waktu pukul 9 tepat. Kita mulai sehingga kita bisa maksimalkan waktu saudara dalam hal pembelaan maupun pengajuan bukti. Begitu terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dan sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.